kerancuan memahami Islam. Bagaimana Islam bisa disebut sebagai agama rahmatan lil alamin, agama yang menyerukan kedamaian kepada seluruh alam semesta, sedangkan pada awal perkembangannya sejarah Islam diwarnai dengan banyak peperangan. Kaum orientalis banyak yang percaya Islam disebarkan dengan pedang. Itu Islam, istilah pedang mengarah pada kekerasan, penaklukan, pemaksaan kehendak, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tumpah darah. Ironinya banyak pula umat-umat Islam yang menyetujui pandangan itu dan meyakini bahwa semua orang memang harus diperangi sehingga memeluk agama Islam. Kayak ISIS, terus HTI barang itu. Dan menyebarkan Islam wajib dilakukan secara agresif dan ofensif dengan pertumpahan darah dan peperangan. Yang ini kapan katanya kita hidup damai bisa lakukan ibadah kapan? Yes. Dari propaganda Islam agama pedang ada beberapa landasan teologi dan historis yang diajukan, atau lebih tepat dipaksakan para penyeru Islam kekerasan, para penyeru Islam sebagai agama pedang untuk menjustifikasi pandangan tersebut dengan pakai niki. Faizan salakul asyurul hurum faktul musyikina khaisu wajatumuhum wa khudhuhum maksyuruhum wa qudulahum kulla marsyad fa intabu wa aqamu sholata wa atu zakah wa qalu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Terus terang ini juga digunakan orang-orang yang tidak sholat dibunuhnya pakai ini. Tarikus sholat dibunuh menurut mazhab Syafi'i pakai dalil fa intabu wa aqamu sholat. Walaupun tobat tidak aqamu sholat. Gitu ya. Ini dari Syafi'iyah, dari Imam Syafi'i. Nomor loro umirtu an uqatilan nas hatta yasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dengan narasi lek urung maca syahadat bunuh. Nah ini yang digunakan oleh mereka-mereka di dalam menjustifikasikan bahwa Islam adalah keras. Nah, makanya perlu nanti kita kaji. Menjawab propaganda ayat Al-Qital. Sekarang kita perlu berbicara soal Qital. Propaganda ayat Qital. Terus menjawab propaganda hadis ayat keras asyidda alal kufar, kafir ayat keras kepada non muslim, bahkan di zaman Nabi dan seterusnya. Ini saya tulis sedikit masalah urusan jihad. Jihad adalah merupakan kewajiban dalam syariat Islam dengan konsensus, dengan berdasarkan dalil Al-Quran dan Al-Hadis sebagaimana firman Allah. Niki sing dipakai oleh mereka-mereka ini. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini konsensus kutiba alaikumul qital. Nah ini wajib bagi kamu perangan. Wa kurhul lakum. Padahal perang ini tidak kita sukai. Wa asa takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Apa yang kau tidak suka mungkin itu malah justru yang terbaik. Wa asa tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Lah, bagi kita bagaimana untuk menjelaskan semacam ini? Sampai ya salunaka ni syahril harami kita fi kul kita fi kabirun wa saddun an sabilillah wa kufrun bi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl.
wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Ini yang dipakai oleh mubalek. Mereka akan selalu merangi kepada kita sebelum kita murtad. Walantar doangkal Yahudi walan Nasoro hatta tatap yabillatahum. Kalau kita belum mengeluk Yahudi, belum meluk Nasrani, dia tidak akan pernah ridho. Sampai kapanpun. Apabila dibalik kita pun juga nggak ridho kalau dia itu tidak masuk Islam, kan gitu ya. Wa may yartadid minkum an dini fayamut fa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika sabunarun biya khalidun. Niki lan terasangkan niki wong murtad niki habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, semuanya habis amalnya. Nah, dalam keadaan habis mestinya harus mencari terus dibunuh lah, malah jadi neraka lah. Nah, ini nanti bagaimana narasinya dengan ketika Rasulullah disakiti, dia tidak membunuh tapi menginginkan mereka itu punya keturunan. Tidak hanya dia, kalau dia tidak bisa, keturunannya saja yang Islam. Jawabannya wazalika imma yakuna mujmalan mauqufan ala bayanin yaridu ma ba'dahu minal bayan limtina kita linnas kullihim. Ayat ini irasional kalau dijelaskan dengan cara global. Kenapa? Karena lek kutiba alaikumul qidal. Lu qidal kepada siapa? Belum ada ini juga. Lek perang aja kita berarti merangi manusia semuanya. Irasional. Enggak pas. Makanya ayat ini mujmal. Ini wajib merangi pada orang kafir. Mana yang menargetkan orang kafir? Enggak ada kutiba alaikumul qidal loh. Ini ya, kan gampang kan ya, narasinya nih. Wajib perang siapa? Pada siapa? Mujmal, karena mujmal masih memerlukan penjelasan yang datang setelah ayat ini. Kenapa kok bisa mujmal kan membutuhkan? Karena tidak mungkin kita merangi menungso kabeh, tidak mungkin. Tidak boleh. Setidak-tidaknya kalau di situ tidak mujmal, ya mubayyan dengan ayat-ayat sebelumnya. Termasuk pakai am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'lamil ladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apa kamu juga bisa masuk surga sebelum diketahui yang jihad dengan yang tidak jihad? Ini narasinya bukan kita, tapi jihad. Berarti jihad harus. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasulah wala yadina dinal haqqi ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayati wa hum syahirun. Kalau ini berarti setiap orang yang tidak iman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan haramnya Allah, tidak beragama Islam, harus diperangi sampai dia bayar jizyah, sampai dia itu takluk kepada orang Islam. Narasi ini, ayat yang sepenggal ini yang dijadikan sebagai alat untuk provokasi bahwa merangi orang kafir selama dia belum bayar jizyah wajib. Nah, ini tantangan Anda di dalam memahami ini. Wa qatilu fi sabilil ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Tapi dalam hal ini rada enteng. Prangono wong sing merangi kamu, tapi jangan berlebihan. Ini sudah mulai berarti tidak semuanya orang. Wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wes waqtum khaisyatunuhum. Sekalipun di situ jihad adalah merupakan konsensus ulama kewajiban, hanya saja perlu penjelasan dengan konkret dan totalitas tentang pengertian jihad, macam-macam jihad, orang-orang yang diwajibkan jihad, dalam kondisi apa dan kapan kita diwajibkan jihad dengan militer dan kepada siapa mestinya ngoten.
Nah, ini manhaj dan akwal ulama mazahib arba'ah tentang jihad. Ini apa yang disebutkan di sini sudah saya ringkas, ini sudah masuk nih mungkin. Nah, itu yang penting niku kita mengkajinya itu manhajnya apa, nah, terus apa tuh namanya, hasilnya gimana. Nah itu kalau yang lain-lain tinggal mengekor gitu loh. Gila banget kayak ini ya. Definisi jihad dan macamnya, tujuan jihad, syarat wajib jihad, relevansi nisab pendidikan dan seterusnya, penerapan. Di definisi jihad dalam etimologi adalah mencurahkan kekuatan dan menolak lawan, itu namanya jihad. Jihad dalam cara syarat terbagi menjadi 3. Jihad pada lawan yang zahir, pada setan dan nafsu. Itu nggak usah kita anukan. Yang paling pokok jihad pada nafsu, sudah itu jihad nafsu itu kita ngaji Ihya. Jihad pada setan yang ngaji Ihya, Minhajul Abidin. Nah, sekarang kapan jihad diwajibkan? Lam yakhtalifil ulama'u fi annal qitala qabla al-hijrah kana mahdhurun 'alal muslimin binususin kasiratin fi kitabillah. Perlu kita ketahui sebelum hijrah dilarang perang bagi orang Islam dengan dasar tek-tek yang banyak sekali dalam kitabillah, termasuk fa'fu anhum wasfah idfa billati ya'san wa in tawallaw fa inna ma 'alaikal balagh qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salamah. Jelas. Wabil marahmati minallahi lintalahum dan seterusnya. Ini sebelum perangan semuanya. Nah, kemudian hikmah di dalam menolak perang sebelum dakwah. Ini ada beberapa. Kenapa sebelum wujud dakwah? Sebelum ada perintah perang, tidak diperbolehkan perang, yakni sebelum hijrah. Ini ada beberapa alasan yang bisa Anda pelajari. Al muslimin kanu fi Makkah qalil. 1. Nomor 2, kanat al-ghoyah tadribu nufusul mukmin ala sabri intisarali amri. Waktu itu hanya untuk melatih agar supaya mereka ini manut perintah Gusti Allah, wa khudu anil qiyadah, mengikuti pada undang-undang pantizran lil izni dan menunggu pada izin perang. Ketika al-bai'ah la rupiah kanat bai'ata nakhwatin manasdatin wa kana sabul muslimin alal adza wa fihim al-abdul wasaj'an alladhi yastati'una ayyaruddu sa'aini mimma yusirun nakhwah wa yukharikul qulub nakhwal islam. Hasala hadza bil fa'li fil mukhasarah untuk kondisi yang ada di tanah Arab pada waktu itu masih mudah. Dan seterusnya karena al muslim maka yaisuna ma'a baihim wa alihim fi buyutin dan seterusnya itu alasan. Terus hukum salimah wa ayat ma hiya ayatul awalul ayat fi tashril qital. Kapan ayat perang memerintahkan? Setelah pesalaf fi awali ayatin nusilatul qital warwi anir rabi' ana awalin inna anna awwala ayatin nuzilat ya qaulana wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum. Ini 1. Tapi ada jamaah minas sahabat yang mengatakan awalu ayatin nuzilat bil qital azina lilladzina yuqatiluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Nah, ini untuk anunya. Kemudian penyebab kewajiban jihad pada orang kafir dengan kekuatan militer. Nah, ini sampean pahami dengan fikihnya
Said Muhammad Said Romdon Al-Budi yang telah mengompromikan beberapa pendapat ulama. Hal jihad al-qital li khirabah amlil qadha alal kufri. Apakah perangan tersebut untuk nolak diperangi atau karena kekufuran? Ini yang mengembangkan dari afamangkana mu'minan kamangkana fasikolayas tahun. Itu perkembangannya. Tapi maaf, sebelum perkembangan harus tahu kesimpulannya dulu. Ini yang saya inginkan hanya itu. Jadi walaupun sama tidak bisa mengembangkan kesimpulannya, ada orang bicara kita bisa menyimpulkan. Itu yang paling pokok nih. Nah, zabal jumhur al-Hanafiyah al-Malikiyah wal Hanabila ila al-jihad al-qitali wa darul khirabah. Berarti dekat khirabah enggak berarti sama antara mukmin dan kafir di dunia. Enggak samanya di akhirat. Tapi wazab Syafi'i fil Azhar. Tadi yang mengatakan kalau Azhar tadi bahwa yang Azhar itu mereka diperangi karena tidak mau mengambil rahmat. Tetap rahmat ada, tapi kamu nggak mau kan ya? Dan ini nggak bisa kita kompromikan. Makanya kalau kita mengaji kitab fikihnya Syafi'i saja tanpa dikontekstualisasikan radikal. Kita tafsir Jalalain saja kalau sampai kaji secara tekstual isu-isu radikal. Tapi untung nggak ada yang paham sehingga tidak radikal bukan karena apa tapi nggak paham. Oke, saya wiridan ngaji tafsir Jalalain itu. Waduh ini saya bilang ini. Kalau tidak dikalter dengan pendapat-pendapat, wah itu nih memang radikal. Tapi alhamdulillah yang ngaji itu juga nggak paham. Dan akhirnya nggak radikal bukan karena kitabnya nggak keras, enggak, tapi karena nggak paham kalau itu keras. Wadzhab Syafi'i fil Azhar min qaulaihi, karena dua pendapat tadi. Ila analiyah ilah wiyal kufru wa wa mazhab Ibnu Hazm. Wah ini keras betul. Ini sing digawe pedoman oleh ISIS barang niku. Para ulama telah berbeda pendapat di dalam ilat dan sebabnya orang kafir harus diperangi sampai dengan kekuatan militer. Satu pendapat Azhar Syafi'iyah, dua pendapat jumhur. Tadi jumhur itu karena kita menyelamatkan diri, bela diri, dan itu pun juga tidak boleh melebihi. Ini yang perluan itu. Zaman pahami kita ini dulu sudah semuanya masuk. Ngerti loh. Daripada kita tuh paham beberapa masalah-masalah tapi nggak tahu manhajnya. Itu yang saya kendaki di dalam belajar fikih ini, masalahnya itu semacam itu. Jadi kita belajar manhajnya nanti ketemu dengan yang lain. Dilek jalani wis seru, nanti akan bisa melihat di jalan-jalan itu ada apa. Nah, kalau sama melihat di jalan ini ada apa, jalan apa, tapi jurusannya nggak tahu, terus nanti kesasar nih mungkin. Kemudian kalau yang jelas menurut Syafi'i jelas apa itu namanya, perang itu adalah wajib. Kalau masuk pada negara kita menyerang wajib ain, kalau tidak menyerang wajib kifayah. Tapi bahwa wajib kifayah. Nah, di sana kalau kita kata perang di kono tadi itu perang itu tidak harus membunuh. Nah, kita harus bedakan karena di sana itu satu syuhur sudah mencukupi. Loh, ini satu syuhur berarti kelihatannya dalam maknanya juga tidak ada perbedaan sebenarnya, betul. Tapi kalau Anda memaknani harus irsal setiap tahun harus mengirimkan ke negara kafir, ke negara khirabah, wah ini menjadi masalah besar itu. Nah, dalil dari masing-masing dua pendapat sebagai berikut.
Dalil pendapat Al-Azhar dari Syafi'iyah dan Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa perang itu karena kekufuran. Niki fa'idan salakal ashurul hurum faktul musyrikin. Terus manhaj pikirnya dalam ayat di atas menunjukkan wajibnya membunuh pada orang kafir tanpa taksis. Waqudu lahum kulla marsad, langsung. Ini pakai izin keras. Difailang salakal nasrul qurum faktul musyrikin min haitsu wajadtumuhum di mana saja. Wa khudhuhum wahsuruhum. Tangkap mereka. Wahsurum, kepung mereka. Waqudu lahum. Intailah teman-teman mereka. Mula marsad. Fa in tabu la gelem tobat aqamus shalah wa atu zakata fa khallu sabilahum. Ini berikut ayat 3 aqamus shalah dan apa itu namanya kafir dan aqamus shalah. Innallaha ghafurur rahim. Tapi di kono kok ana ayate akhire kok innallaha ghafurur rahim. Niku perlu dianu maneh. Nah, lain lek innallaha syadidul iqab. Lah niku beda narasine. Nah niki itu berarti tidak harus diperangi. Kenapa? Innallaha ghafurur rahim. Tapi jangan kebablasan. Mereka itu bisa diampuni oleh Allah. Nah, ini kalau kita memahami dengan narasi akhirnya bukan keras. Manhaj fikrinya semacam itu. Ini yang perlu manhajnya itu. Hadis dalam ayat di atas menunjukkan wajib membunuh pada orang kafir tanpa taksis. Kedua hadis yang mengatakan di situ uqtulu syuyukhal musyrikin wastahyu syarhum. Ini kabeh kon mateni. Uqtulu syuyukhal musyrikin wastabaku syarhum dan seterusnya. Niki yang digunakan Imam Syafi'i yang kemudian akhirnya mengerucutkan la yastawun itu takmim. Nah, dari Umar itu anu qatilan nas hatta yasyhadu alla ilaha illallah niku lek cara dohir gampang sampai maca syahadat. Tapi nanti kita bisa mengetahui kelemahan-kelemahan itu dari kenyataannya tidak semuanya peperangan itu berhenti dengan kalimat syahadat. Ini dalil-dalil yang digunakan untuk justifikasi perang itu wajib pada orang kafir. Mawardi mengatakan kita ala arbati adrub wajib taat mubah maksiat sing wajib kita al musyrikin. Ini tanpa taksis. Mana fikrinya Rasulullah memerintahkan membunuh pada orang-orang yang sudah tua dari musyrikin sebagai petunjuk bahwa pembunuhan terhadap musyrikin dilakukan karena kekufuran orang-orang kafir, yakni menolak ajaran Islam, bukan karena adanya penyerangan, karena orang-orang tua sudah tidak mungkin menyerang. Nah, ini pakai narasinya pakai layas tahun itu takmin. Nah, dikapot perang walan bikun nakum minal azabil adna dunal azabil akbar. Ini azab adna itu. Dalil jumhur dari beberapa ayat Al-Quran dan hadis sebagai berikut: waqatilu fisabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Di sini dikatakan qatilu fisabilillah alladziina yuqatilunakum. Berarti kalau tidak merangi tidak. Kedua, ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum wa hum hammu bi ikhraji rasul wa hum bada'ukum awwala marrah. Dising diperangi niku orang-orang yang merusak janji, yang ingin mengusir kita. Terus seperti Belanda masuk di negara Indonesia. Nah, terus layan hakumullah anil ladzina lam yuqatilunakum fiddin. Ketika Asma memberi hadiah kepada Dewi Aisyah, lalu tanya kepada Abu Bakar melarang untuk menerima sebelum izin kepada Rasulullah. Tapi setelahnya izin kepada Rasulullah, diperintahkan untuk menerima. Diturunlah ayat layan hakumullah anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ila innallaha yuhibbul muqsitin. Nah,
Yes. Nah ini yang menjelaskan tentang perangan itu karena kita diperangi. Inna iddata syurin tallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda min arba'ati hurum dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Kalau tidak kafah ya tidak kafah. Ini diantara nih mandal fikrinya dari beberapa ayat di atas secara eksplisit menunjukkan bahwa perintah perang dengan kekuatan militer disebabkan dimulainya penyerangan dari orang-orang kafir terhadap orang-orang Islam dan pengusiran terhadap Rasulullah. Dan tidak adanya larangan dari Allah untuk berbuat baik dan menjadikan kawan terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi agama. Kalau di situ wajib diperangi, mana mungkin diperbolehkan untuk berbuat baik. Ini manhajul fikrinya itu yang paling penting ini. Dalil untuk menolak pendapat serta sekaligus memperkuat bahwa jihad dengan kekuatan militer bukan karena kekufuran dan penolakan ajaran Islam, melainkan karena menolak penyerangan orang kafir ini untuk tarjih. Untuk melemahkan pendapat yang mengatakan wajib perang karena kekufuran. Tapi tarjih bagi kita yang untuk menggunakan saja, namun tetap pendapat yang sudah terjadi ditarjih bagaimanapun ya tetap nggak bisa dinasakh, betul lah. Makanya kita harus betul dalam kajian ilmiah ya harus sesuai dengan ilmu kita, sesuai dengan pengetahuan kita, jangan membuat narasi sendiri. Bisa kita ngerot tapi jangan menghilangkan karya mereka. Manhajul fikri dalam ayat tersebut dijelaskan akhir dari peperangan adalah jizyah, pajak dan atau perjanjian damai. Andai kata perang dilakukan karena kufur, nggak mungkin akan jizyah. Napa kok jizyah? Terus kalau di situ jizyah saja berarti goyahnya jizyah. Niki sangat asor sekali. Mosok Islam kurangnya urusan ini jizyah. Nah, ini sebenarnya saya senang untuk bahas yang semacam ini itu kita kaji dengan masalah pola berpikir fikih dengan pola berpikir tasawuf sangat bagus sekali. Tapi sayang, seribu sayang apa daya tayangan tangan tak sampai. Ya sisa ning niki batasannya ya hanya segitu. Nanti besok bahasan lagi sudah pindah lagi bab relasi agama dan negara. Tapi ini sempurnakan. Nah, ini saya suruh bikin makalah kemarin belum selesai. Nah, ini masalah belum selesai terus ditambah lagi malah mulek gimana. Andai kata tadi itu sudah selesai, saya kasih untuk narasi makalah yang kedua ini. Kisi-kisi masalah yang kedua. Ini masalah pertama durung iki piye ini. Yang jelas harus lebih fokus dibandingkan waktu sekolah. S2 mas. Wallah bisawab karena mohon maaf dengan ribuan kemaafan karena waktu tidak mengizinkan. Ini saya penutupnya mohon maaf. Al-Fatihah. Begini. Suratul Al-Fatihah.